Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membacakan soal rezeki, cinta, dan juga peruntungan kalian di tahun Ular Kayu 2025 ini ya. Teman-teman bisa pilih, di hadapan teman-teman sudah ada pile kartu ya. Ini kartu-kartu ini aku ambil random dan ini masih belum pernah aku buka sama sekali. Jadi habis aku kocok langsung aku tutup ya. Lalu di sini juga ada cam-cam yang bisa membantu teman-teman sebagai indikator ya untuk pile satu, camnya ini ya, kunci. Lalu untuk file 2 ada ini mahkota yang berwarna biru. Lalu di file 3 ada ini ya, cam yang berbentuk gitar. Nah, teman-teman bisa mengikuti intuisi atau pilihan hati kalian tertarik atau terpanggilnya memilih file yang mana, lalu bisa langsung masuk ke filenya di description box sudah ada pilihan waktunya ya. Oke, see you there. Halo teman-teman yang memilih PAL 1, selamat datang. Jadi, aku akan membacakan soal rezeki, cinta, dan juga peruntungan kalian di tahun Ular Kayu 2025 ini. Sebelumnya teman-teman aku akan ingatkan lagi ya, bahwa apa yang aku lakukan ini sifatnya adalah menarik energi dari ratusan bahkan mungkin ribuan orang ya. Jadi ini adalah general reading. Jadi cukup ambil yang resonate untuk kamu dan tinggalkan yang tidak ya. Jangan dipaksakan karena ini adalah campuran bukan cuma energi kamu aja gitu. Kalau kamu mau reading yang lebih personal, yang lebih presisi khusus buat kamu aja, kamu bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box ya. Oke, kita akan langsung masuk ke kartunya. Ini charm yang kalian pilih. Dan ini semua masih aku tutup ya teman-teman. Wow, bunga lili. Oke, eh jadi aku tangkap gini ya teman-teman dari kartu ini dan juga dari charm ini. Aku merasa bahwa di tahun ular kayu ini di tahun 2025 ini ya menurut Sio, aku merasa akan ada rezeki, akan ada abundance atau keberlimpahan yang luar biasa untuk teman-teman semua yang memilih PAL 1 ya. Kunciannya tuh dari mana sih teman-teman? Aku ngerasa bahwa ini juga bagian dari karma baik kalian ya, buah dari karma baik kalian yang memang selama ini sudah banyak menolong orang, sudah banyak improve diri. Karena yang aku lihat untuk teman-teman PAL 1, kalian adalah orang-orang yang tulus ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang bahkan kadang tuh nggak punya prasangka buruk sama orang lain atau sesuatu, orang-orang yang memang sering menolong ya. Gitu. Dan aku juga melihat barusan kalian adalah orang-orang yang kalau kalian ngebatin atau ngucapin sesuatu di dalam hati itu akan lebih gampang kejadian ya. Itu sebabnya kalau misalnya teman-teman mau mengimprove kehidupan kalian, kalian bisa mengucapkan hal-hal yang baik ya. Tapi kalau misalnya itu adalah kata-kata makian atau sumpah atau kutukan untuk orang, kalau bisa ditahan sebisa mungkin karena ucapan kalian tuh bisa jadi kejadian, bisa jadi kenyataan dan takutnya itu bisa menjadi catatan baru karma untuk kalian gitu. Kenapa aku bilang seperti itu teman-teman? Karena dari charm yang kalian pilih ya, dari yang berbentuk kunci ini, yang aku tangkap adalah kalian adalah orang yang sanggup membuka pintu manifestasi atau pintu rezeki atau pintu apa ya istilahnya? Kalian adalah salah seorang manifestor gitu loh. Dan cara yang paling mudah untuk kalian tuh menarik sesuatu atau kalau misalnya kalian belajar teknik law of attraction atau menarik kehidupan yang kalian impikan, cara yang paling mudah dan paling efektif adalah lewat afirmasi. Kalau yang aku rasa ya, teman-teman. Jadi apa yang kalian ucapkan, kalau kalian rasanya itu nyampe di batin, itu akan lebih gampang kejadian gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang baik ya teman-teman. Yang memilih pas satu akan ada lebih banyak keberkahan, keberlimpahan di tahun ini. Cuma ya tadi pesanku kalau bisa kalau ada kata-kata yang kurang ya, kurang menyenangkan untuk orang lain atau sesuatu kalau bisa ditahan ya, karena takutnya menjadi catatan karma baru untuk kalian. Oke, kita akan buka dari sisi finansial. Hmm. Teman-teman, ini kalian bisa melihat ya. Untuk teman-teman PAL 1, untuk rezeki, di sini ada kartu Page of Cups ya, tapi in reverse yang aku tangkap gini teman-teman. Aku merasa di tahun 2025 ini kalian
akan cenderung melanjutkan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi untuk energinya, sekali lagi karena ini adalah energi kolektif, sorry teman-teman karena ini agak hujan, aku nggak tahu suaraku kedengeran atau enggak. Eh, wow, lumayan kencang. Jadi yang aku tangkap teman-teman, untuk teman-teman PAL 1, kalian akan cenderung mempertahankan atau melanjutkan progres atau pekerjaan atau bisnis yang sudah kalian mulai di tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku merasa untuk energi orang-orang yang memulai hal-hal yang baru itu cenderung kecil ya, cenderung minim, cenderung lebih ke melanjutkan apa yang sudah ada. Kenapa? Karena di sini kartu Page of Cups in reverse yang aku lihat, kalian bukan saatnya kalian tuh nyari-nyari lagi teman-teman. Tapi ini saatnya kalian yang dicari oleh rezeki. Tahun ini tuh bukan tahunnya kalian yang ngejar-ngejar lagi uang, ngejar-ngejar lagi rezeki, setengah mati, istilahnya kayak gitu. Tapi kalian yang dikejar-kejar sama rezeki ya. Ini energinya bagus sekali untuk teman-teman PAL 1 dan kalian lihat di sini ada kartu Ten of Cups ya, ada gambaran dari keluarga juga. Aku ngerasa rezeki kalian ini bukan hanya dalam hal keuangan ya, tapi juga dalam hal emosional, tidak dipungkiri akan ada yang berkeluarga juga di tahun ini untuk teman-teman PAL 1. Di sini ada gambar orang tua, gambar anak-anak ya, gambar kebahagiaan, kepenuhan batin. Jadi ini adalah hal yang sangat bagus ya untuk teman-teman PAL 1. Kalian akan merasa kehidupan yang sangat-sangat-sangat bahagia, terutama soal rezeki. Dan rezeki yang aku maksudkan di sini bukan hanya soal finansial ya, tapi diberikan orang-orang yang tulus, diberikan orang-orang yang baik dalam hidup kalian itu kan juga rezeki. Tapi untuk keuangannya pun juga sangat terasa ya. Lalu di sini ada kartu Knight of Wands. Artinya apa, teman-teman? Ini akan terjadinya cepat. Kalau yang aku lihat ya di bottom of the deck, ini akan terjadinya cepat. Jadi hal-hal baik yang akan masuk ke dalam hidup kalian itu terjadinya cepat. Ya, dan kalau misalnya kalian mendoakan sesuatu atau mengharapkan sesuatu, memanifestasi sesuatu, itu terjadinya akan sangat cepat, lebih cepat di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Makanya di sini ada lambang dari kunci ya, kalian akan bisa membuka pintu manifestasi, pintu keberlimpahan lebih besar. Jadi tolong teman-teman ya, terutama ucapannya tolong dijaga ya untuk teman-teman PAL 1 itu. Lalu sekarang kita akan reading soal cinta, energi cinta. Hmm, oke, udah langsung. Wah. Untuk cinta yang aku lihat di sini, teman-teman, PAL 1, aku merasa akan ada babak baru dalam kehidupan cinta kalian ya. Di sini ada dua energi yang aku tangkap ya. Pertama, kalian akan ada kemungkinan tuh balikan sama orang lama, entah itu sama mantan kalian atau mungkin saat ini kalian masih berpasangan dan kalian kembali memilih pasangan kalian saat ini, mencoba untuk mempertahankan hubungan di tengah banyaknya godaan di luar sana. Kalian akan lebih ke mempertahankan hubungan kalau yang aku lihat ya. Itu untuk yang sudah berpasangan. Tapi kalau untuk yang single, yang aku lihat di sini akan lebih terbuka soal cinta, tapi datangnya itu dari orang yang kalian tuh udah kenal. Jadi entah kalian itu sudah pernah pacaran sama dia atau belum, atau dulu nggak ada hubungan sama sekali, tapi kalian tuh sebetulnya udah kenal. Jadi bukan bukan orang yang sama sekali asing gitu loh kalau yang aku lihat ya. Jadi itu untuk percintaan. Dan aku lihat di sini akan ada chemistry yang begitu kuat ya, akan ada jalinan kepercayaan juga yang mungkin sebelumnya itu hancur, yang mungkin sebelumnya itu goyah karena satu dan lain hal. Karena kan mempertahankan hubungan itu nggak mudah ya teman-teman. Yang aku lihat di sini di tahun 2025 ini akan ada perbaikan, akan ada pembangunan chemistry lagi, akan ada kepercayaan yang dibangun lagi. Kalau aku lihat seperti itu energinya sangat bagus teman-teman. Tapi ya itu kalau misalnya kalian sudah punya pasangan, aku ngerasa energinya tuh akan cenderung kalian kembali ke orang lama atau ke orang yang memang saat ini bersama dengan kalian. eh Maksudnya tidak tergoda oleh orang lain gitu loh. Mungkin yang tadinya juga mau putus kayak ditahan dulu gitu. Kayak bisa rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan yang sudah berjalan istilahnya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang single akan ada peluang yang deket nanti sama kalian itu atau yang masuk ke dalam hidup kalian itu adalah orang yang ada di masa lalu kalian ya. Ini sekali lagi teman-teman ini adalah energi kolektif. Jadi cukup ambil yang resonate ya dan tinggalkan yang tidak.
Aku akan ambil oracle lagi. Peruntungan kalian secara... Oh, udah langsung ambil dua. Oke. Secara general. Oh, enggak, empat malah. Tadinya aku cuma niat ngambil dua, tapi nggak apa-apa. Sedikasihnya. Oke, ini juga langsung keluar. Oh, teman-teman yang memilih PAL 1 ya, ini aku akan bicara dari sisi peruntungan hidup kalian dan juga dari sisi spiritual. Aku merasa tahun 2025 ini akan ada awakening lagi. Aku tidak tahu apakah ini adalah spiritual awakening kalian yang pertama, tapi aku merasa sebagian dari kalian itu ini adalah pertama kalinya mengalami spiritual awakening di tahun 2025. Tapi sebagian lagi dan yang aku rasa ini energinya lebih besar, ini adalah spiritual awakening kalian yang bukan yang pertama kali. Jadi mungkin dulu sudah mulai semakin sadar, mulai belajar meditasi, mulai belajar soal uh, law of attraction atau ilmu-ilmu semesta, mulai belajar soal cleansing energi, belajar banyak hal istilahnya mendalami diri sendiri, menyembuhkan luka dan trauma, tapi aku lihat di sini di tahun 2025 akan semakin naik level ya, dan ini perubahannya cukup drastis. Kalau yang aku lihat ya, karena di sini ada gambar seorang perempuan yang jiwanya itu terangkat ya. Artinya apa? Secara jiwa kan akan mulai naik level ya. Makanya di sini apa sih pesan untuk kalian, untuk teman-teman pas satu ya? Aku percaya tidak ada yang kebetulan dalam sesi readingku. Kenapa kartunya itu harus keluar 4 ya? Itu karena aku merasa kalian, untuk teman-teman kelas 1 diminta mengambil gebrakan yang cukup besar di tahun ini ya. Pertama apa? Be bold and make the first move. Artinya apa? Yakin aja teman-teman ya, dan lakukan. Lakukan apa yang selama ini kalian inginkan, lakukan apa yang selama ini tuh hati kalian memanggil, karena di sini apa? Ada kartu don't let your past hold you back dan step out of your comfort zone. Artinya apa? Ada rasa luka atau trauma atau sesuatu yang menahan diri kalian di masa lalu, dan itu yang membuat kalian tuh untuk maju mengambil langkah, entah langkah dalam hal percintaan atau usaha atau finansial atau apapun, itu jadinya ketahan teman-teman ya. Makanya di sini keluarlah dari zona nyaman teman-teman ya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu sudah lewat. Fokusnya ke masa sekarang. Makanya kenapa kalian diminta untuk meditasi dan berkontemplasi, karena ketika kita meditasi teman-teman, kita tuh belajar untuk lebih aware sama keadaan diri kita saat ini, belajar lebih mindful, lebih fokus being present gitu loh. Jadi fokus ke masa yang sekarang, bukan ke fase di mana kalian dulu disakiti, entah disakitin orang tua, disakitin mantan, disakitin teman, disakitin orang sekitar. Karena itu semua udah lewat, teman-teman. Kamu harus menyembuhkan lukamu, kamu harus menyembuhkan traumamu, kamu harus melepaskan kenangan pahit itu. Jangan dibawa-bawa ke hari ini, jangan dibawa-bawa ke tahun ini. Makanya bermeditasi dan berkontemplasi akan sangat bagus untuk kalian teman-teman pas satu. Lalu ketika kalian sudah benar-benar bisa merilis itu, berdamai dengan keadaan, sudah tidak lagi terpaku dengan apa yang terjadi di masa lalu, kalian akan ada dalam posisi netral. Netral itu adalah vibrasi yang tinggi sebetulnya ya kalau kita bicara secara energi. Nah, ketika kalian sudah dalam kondisi netral, kalian akan melangkah itu jadinya nggak banyak takut, karena jadinya biasa aja gitu loh. Walaupun mungkin ada yang ngatain, walaupun mungkin ada yang nyinyirin, atau mungkin tantangan-tantangan yang lainnya satu dan lain hal, tapi kalian tuh udah jadi lebih bisa nerima, udah lebih bisa netral, udah lebih bisa melanjutkan hidup gitu ya. Jadi ini pesannya untuk teman-teman kelas 1, terutama secara spiritual, secara jiwa, kalian akan mengalami gebrakan yang cukup besar di tahun ini, yang mana ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih tinggi, naik level. Cuma yaitu kalian harus lebih kuat ya, harus lebih kencang fondasinya, doanya, meditasinya. Karena kalau misalnya kalian nggak kuat, takutnya nanti nggak maju jadinya, langkahnya masih stuck di situ-situ aja atau goyang lagi nih. Jadi apa yang sudah selama ini tuh sudah berjalan, progresnya sudah cukup bagus, tinggal diteruskan dan ditingkatkan lagi ya. Lalu aku akan coba reading dari zodiak ya. Bentar ya teman-teman. Belum disiapin. Nah, ini zodiaknya apa?
Aku akan ambil yang paling kencang energinya di sini ya, tapi kalau misalnya tidak aku sebutkan bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, hanya saja ini adalah yang paling kencang energinya ya. Ada Gemini, ada Capricorn, ada Cancer, Scorpio, dan juga ada Aries. Ini adalah zodiak yang paling kuat energinya di pile satu ini ya. Itu aja reading dari aku, teman-teman. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Dan kalau misalnya ada yang mau diceritakan atau ada yang mau dikomentari, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye! Halo teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membacakan, seperti judulnya, aku akan membacakan soal finansial, rezeki, cinta, dan juga peruntungan kalian di tahun ular kayu 2025 ya. Tapi sebelumnya aku akan ingatkan lagi ya teman-teman, karena ini sifatnya general reading, ini ada tarikan energi dari begitu banyak orang, jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu, jadi cukup ambil yang baiknya dan tinggalkan yang tidak ya. Karena kalau misalnya kamu mau reading yang lebih personal khusus untuk energi kamu aja, kamu bisa menghubungi aku secara pribadi, kontakku ada di description box ya. Itu dulu aja untuk pembukanya, kalau misalnya kalian merasa nggak cocok, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ya. Ini adalah kartu yang kalian pilih dan juga charm yang kalian pilih ya. Ada charm yang berbentuk mahkota di sini. Wah. Untuk teman-teman PAL 2, aku merasa sebagian dari kalian itu akan tertarik juga untuk memilih PAL 1, atau mungkin kalian, entah tadi bimbang atau mungkin, eee, bingung, entah bingung atau ingin mendengarkan keduanya, tapi aku merasa untuk teman-teman PAL 2 ada energi PAL 1 juga di sini. Jadi kalau untuk yang terpanggil saja, kalian perlu untuk mendengarkan PAL 1 ya. Untuk teman-teman PAL 2, ini ada kemiripan energi dengan PAL 1. Jadi kalian itu, teman-teman PAL 2 adalah orang-orang ya yang sangat sanggup untuk membuka pintu rezeki atau manifestasi atau keberlimpahan di tahun ini ya. Aku ngerasa pintunya tuh akan semakin terbuka di tahun ular kayu ini. Dan aku merasa kalian akan semakin lebih jago untuk memanifestasi sesuatu. Untuk teman-teman yang memang tidak terpanggil ya untuk mendengarkan PAL 1 nggak apa-apa. Aku ngerasa ada perbedaan antara PAL 1 dan PAL 2 ya, walaupun sangat mirip tapi ada perbedaan. Bedanya adalah PAL 2 kalian lebih jago memanifestasi dibanding PAL 1. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga di antara kalian yang tertarik untuk mengambil PAL 1. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di sini teman-teman, kalian tuh adalah orang-orang yang sudah tahu soal ilmu energi, manifestasi, cara kerja alam semesta ini. Kalian tuh nggak buta secara spiritual. Ya, aku harus bilang, bahkan kalian tuh udah jago sebetulnya untuk menciptakan kehidupan yang kalian inginkan tanpa kalian mungkin sadari. Dan yang aku lihat di sini yang paling powerful itu adalah dari apa yang kalian ucapkan. Teman-teman PAL 2, kalian perlu hati-hati kalau kalian ingin meraih kehidupan yang kalian inginkan. Cara yang paling powerful menurutku ketika kalian ingin memanifestasi sesuatu adalah lewat ucapan ya. Kalau kalian mengucap, kalau kalian berdoa, kalau kalian ngebatin aja menginginkan sesuatu atau mendoakan sesuatu itu lebih gampang terkabul. Tapi hati-hati juga untuk teman-teman PAL 2 kalau kalian sakit hati, kalau kalian merasa dikecewakan, sebisa mungkin ya, tolong ditahan, jangan ngucapin sumpah atau hal-hal yang buruk ke orang lain. Kenapa? Karena aku khawatirnya nanti itu menjadi catatan karma baru untuk kalian ya. Jadi biarin aja karena aku percaya setiap orang akan menanggung apa yang mereka kerjakan. Jadi nggak usah ngotor-ngotorin diri sendiri, nggak usah ngotor-ngotorin tangan, nggak usah ngotor-ngotorin hati dengan mengucapkan atau mendoakan orang lain yang buruk-buruk ya. Ini energinya bagus juga untuk PAL 2. Sekarang aku akan membuka soal rezeki atau finansial. Energinya seperti apa untuk teman-teman PAL 2? Hmm. Oke. Iya, yang aku lihat di sini PAL 2 ya.
Kalian orang-orang yang jago sekali soal kehidupan, aku ngerasanya ya, jago dalam hal apa? Dalam hal spiritual terutama. Kenapa? Aku melihat karena kalian itu secara jiwa tuh udah lebih matang, ya, aku ngerasa barusan juga ketarik energinya banyak di antara pile 2 itu adalah old soul atau jiwa tua. Jadi jiwa yang memang sudah beberapa kali reinkarnasi, jiwa yang memang sudah banyak ilmu kehidupannya. Makanya aku lihat di sini kalian tuh udah jago sebetulnya, jago sekali. Makanya kan di sini ada charm yang kalian pilih pun charm yang berbentuk mahkota ya. Orang yang udah jago dalam hidupnya sebetulnya. Di sini aku akan jelaskan ya dari kartu-kartu ini. Pertama ada kartu The Devil yang terbalik. Artinya apa? Kalian adalah orang yang pemikirannya itu luas. Ya, pile 2 orangnya itu udah nggak ada mental block lagi. Jadi orang yang dalam mengambil keputusan itu sudah bisa mengalahkan pikiran negatifnya sendiri, sudah mengalahkan mental eh, pembatas yang sebelumnya dia punya, pikiran-pikiran negatif seperti apa aku bisa, apa aku mampu, aku takut begini begini begini, itu semua hal yang menjadi halangan itu sudah kalian patahkan, ya, sudah kalian hancurkan, sudah kalian lewati. Makanya di sini teman-teman PAL 2 aku ngerasa secara rezeki, secara keberlimpahan kalian tuh nggak usah khawatir ya, karena aku ngerasa di tahun ini itu sangat bagus energinya. Ada kartu Page of Pentacles yang terbalik artinya apa? Kalian itu justru nanti akan dikejar-kejar uang, ya. Aku ngerasa untuk teman-teman PAL 2, eee, secara energi ya, kalian tipe orang yang kalau nyari duit itu udah nggak ngoyo, teman-teman, ya. Berusaha iya, jadi gini loh, ada perbedaan antara berusaha keras dengan ngoyo. Bedanya di mana? Di batinnya, teman-teman, bukan di usaha secara fisiknya. Misal, orang sama-sama kerja keras nih, tapi batinnya itu beda, makanya rezekinya akan beda. Ada orang yang kerjanya tuh capek karena ngerasanya kurang terus, karena ngerasanya masih harus terus berusaha. Tapi ada juga orang yang memang kerjanya itu capek, tapi dia hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa, tapi secara batin dia sudah ikhlas, dia sudah menyerahkan ke Tuhan. Nah, kalian adalah kategori orang nomor 2, teman-teman. Jadi orang yang bekerja keras iya, tapi secara batin kalian tuh udah ikhlas gitu loh. Nggak ngoyo secara batin. Jadi, yang aku lihat di sini kalian bukan orang-orang tuh yang fokusnya tuh nyari-nyari lagi uang, yang sampai harus sebegitunya sampai mengorbankan mungkin keluarga, mengorbankan kesehatan diri sendiri, mengorbankan kebahagiaan dan lain-lainnya, enggak. Kalian adalah orang yang sudah sangat dewasa secara jiwa ya, aku lihat teman-teman PAL 2. Jadi, kalian udah bukan waktunya lagi ngejar-ngejar duit, bahkan aku merasa duit yang ngejar-ngejar kalian gitu ya. Lalu di sini ada fase The Hermit, tapi kartunya tuh terbalik. Makanya karena dua kartu ini berdampingan, energi yang aku tangkap adalah kalian bukan orang yang ngoyo nyari uang, teman-teman. Aku ngerasa kalau kalian pun mau lagi proses mencari kerja ya, itu nggak akan susah dapatnya. Karena kalian tuh sudah menguasai ilmu kehidupan, kalian sudah menguasai cara kerja alam semesta ini. Semakin kalian banyak bersyukur, akan semakin banyak ditambahkan dan semakin kalian ikhlas menjalani apapun pekerjaan kalian, itu rezeki akan lebih gampang masuk loh dibanding kalian mengejar-ngejar secara nafsu, secara ngoyo untuk ngejar-ngejar rezeki itu malah lebih susah, lebih jauh dapatnya ya. Nah, yang aku lihat di sini secara rezeki udah sangat bagus, teman-teman. Tuh, ini aku merasa terpanggil untuk membuka satu kartu lagi dan kalian lihat ada kartu Nine of Cups, ada gambar seseorang yang duduk di tempatnya dan kalau misalnya kalian lihat secara ekspresi wajah, dia tuh happy loh sama hidupnya. Walaupun mungkin hidupnya tidak sempurna ya, walaupun mungkin manusia tuh tantangan pasti ada aja. Tapi aku lihat di sini rezekinya tuh cukup, teman-teman. Lebih dari cukup bahkan. Jadi, tolak ukur seseorang itu bukan berdasarkan dari jumlah kekayaan yang aku lihat ya, tapi bagaimana dia merasa cukup. Dia mau butuh apa cukup, dia mau makan enak bisa, dia nggak pusing sama hidupnya itu kan juga sebetulnya rezeki ya. Nah, yang aku lihat di sini memang kalian akan sangat bahagia ya teman-teman PAL 2 di tahun 2025 ini. Rezeki itu sangat 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 bagus, bahkan lebih dari cukup. Kalian tinggal duduk aja, udah tinggal menikmati hasil aja kalau yang aku lihat seperti itu ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, sekarang aku akan reading soal cinta. Tuh kan, energinya mirip-mirip PAL 1. Hmm.
Oke. Untuk teman-teman PAL 2 ya, pesan untuk percintaan kalian, antara yang single dengan yang berpasangan, mmm, ini energinya lebih ke yang berpasangan kalau yang aku tangkep ya, tapi tidak dipungkiri yang single pun ada. Ini kenapa tadi aku bilang dari awal energi kalian tuh mirip sekali dengan PAL 1 walaupun memang ada perbedaan ya. Jadi aku sangat tidak heran kalau orang PAL 1 masuk ke PAL 2, orang yang PAL 2 masuk ke PAL 1. Nah, kenapa, di sini aku merasa untuk teman-teman yang memang sudah berpasangan ya, energinya kalian akan menjalin hubungan yang lebih baik dengan pasangan kalian, membereskan konflik-konflik yang ada, dan yang aku lihat di sini walaupun kalian tuh ingin pergi dari hubungan ini, tertarik dengan orang baru, mungkin ya, karena kan itu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, itu adalah sesuatu yang bisa timbul dalam pikiran dan hati manusia. Cuma yang aku lihat di sini, pada akhirnya kalian akan kembali ke orang lama. Pada akhirnya kalian akan kembali ke pasangan kalian yang saat ini, kalau yang aku lihat seperti itu. Dan kalau kalian adalah orang-orang yang single ya, aku ngerasa akan ada orang di masa lalu yang akan menghubungi kalian di tahun ini, energinya, entah minta maaf atau ingin mengulang kembali hubungan bersama kalian, tapi itu semua kan tergantung dari kalian yang memutuskan. Cuma energinya di sini ingin berbaikan lah. Aku ngerasa energi kalian di masa lalu, itu kalian tuh pernah disakitin orang sebenarnya PAL 2. Makanya mantan kalian atau siapapun yang dulu pernah hadir di hidup kalian itu pengen datang, pengen minta maaf, pengen berbaikan lagi, tapi aku tidak tahu apakah memang ujungnya itu akan menjalin hubungan kembali atau tidak. Tapi yang jelas keinginan untuk berrekonsiliasi, keinginan untuk mendekati kalian lagi itu ada ya. Dan untuk teman-teman yang PAL 2, kenapa aku bilang kalian itu dulu tuh pernah terluka, karena ada rasa takut. Kalau yang aku tangkap ya, ada rasa takut untuk memulai, ada rasa takut untuk mencintai seperti dulu, sedalam dulu. Makanya, di tahun 2025 ini, tolong dilepaskan rasa takutnya ya, teman-teman PAL 2, dan aku ngerasa akan ada perbaikan hubungan, terutama yang berpasangan, kalian akan memulai fase honeymoon lagi, fase di mana kalian tuh membangun cinta kalian lagi. Karena pasangan yang kalian, saat ini bersama dengan kalian ya, itu energi soulmate-nya itu terasa. Energi bahwa memang dia adalah pasangan jiwa kalian, terutama khususnya ini orang-orang yang sudah menikah. Itu adalah, pasangan yang saat ini bersama kalian itu memang pilihan Tuhan ya, ya terutama untuk orang-orang yang sudah menikah. Jadi apapun yang terjadi di hubungan rumah tangga kalian, tolong dipertahankan, tolong diperbaiki. Memang ini ujian untuk kepercayaan satu sama lain gitu. Itu sih untuk energi percintaan. Aku ngerasa, oh ya untuk teman-teman PAL 2 yang single, yang aku lihat kalau misalnya kalian saat ini single ya, di tahun 2025 kalian akan bersama dengan seseorang, tapi orang ini entah mantan kalian atau orang yang dulu nggak punya hubungan sama kalian, tapi di tahun ini bisa dekat sama kalian. Jadi mungkin dulu kalian itu cuma sekedar kenal atau oh aku tahu nih orang ini gitu, tapi nggak ada hubungan gitu. Tapi di tahun ini kalian bisa menjalin hubungan sama dia gitu. Jadi aku lihat lebih kepada peluang orang lama ya, energinya besar. Lalu sekarang aku akan membaca peruntungan teman-teman di tahun 2025 ini. Hmm. Tuh, hokinya lagi gede. Luck is on your side ya, tadi aku bilang. Terus it's time to take action. Sama satu lagi aku akan pakai oracle ini. Mirror. Wah, teman-teman lihat gak di bottom of the deck apa? Ini kartu yang ada persis di pile 1. Ini berkali-kali aku jelaskan. Energi pile 2 itu banyak banget miripnya sama pile 1. Jadi entah kalian terpanggil untuk mendengarkan dua pile atau tidak, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau dengerin dua-duanya boleh, kalau dengerin ini aja juga nggak apa-apa. Ikuti panggilan hati kalian aja. Untuk teman-teman pile 2 ya, aku ngerasa
Kalian itu luck-nya itu lagi besar di tahun 2025 ini. Tuh, master manifestasi. Terus di sini juga ada lambang dari mahkota, lambang dari raja, lambang dari orang yang udah mahir secara spiritual ya. Cuma gini, teman-teman, aku barusan nangkep juga gini, karena kalian adalah orang-orang yang cerdas, PAL 2, orang-orang yang sudah banyak pengalaman hidup, terutama energi old soul atau jiwa tuanya itu tinggi. Jadi banyak di antara kalian itu yang udah nggak mau capek. Dan untuk mencoba lagi hal baru tuh kadang agak males gitu. Aku harus bilang ya. Makanya di sini diminta untuk action ya. Karena gini teman-teman, terlebih untuk orang yang jiwanya itu sudah tua ya, old soul, itu kadang untuk memulai hal yang baru tuh agak agak males, agak agak ragu, agak sulit gitu. Dan tipe yang ambisinya tuh udah nggak terlalu tinggi dalam hidup untuk ngejar harta, ngejar dunia itu udah bukan prioritasnya lagi. Cuma perlu diseimbangkan ya teman-teman Pal 2 karena biar gimana pun kita masih manusia yang menginjak bumi. Jadi perlu untuk bergerak ya, perlu untuk lebih membumi, perlu untuk lebih grounding. Gitu. Karena kalian tuh secara ilmu spiritual tuh udah tinggi. Pal 2. Aku nggak kaget ya. Makanya di sini ada fase awakening lagi, teman-teman PAL 2. Aku ngerasa akan ada fase spiritual awakening yang lebih tinggi di tahun ini. Siap-siap ya, PAL 2. Eh dan akan ada trigger lagi. Oh, aku barusan juga nangkep gini, teman-teman. Terutama dalam hal percintaan, triggernya ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Datangnya orang-orang lama ke dalam hidup kalian, itu yang aku tangkap energinya. Sebagian memang itu karena jodoh, sebagian lagi itu adalah ujian dari Tuhan. Tapi aku ngerasa lebih besar energinya itu ujian. Ujian dari apa? Kalian udah bisa jadi orang yang tegas atau belum? Kalian udah jadi orang yang udah dewasa dan belajar dari pengalaman sebelumnya atau belum? Karena di sini ada kartu mirror. Who or what is triggering you? Jadi luka atau trauma kalian di masa lalu atau hal-hal yang mungkin masih mengganjal di pikiran kalian itu nanti akan didatengin lagi di tahun ini. Itu ujian, itu sebagai bentuk ujian atau tes dari Tuhan, dari alam semesta ini, kalian tuh udah belajar atau belum ya. Jadi siap-siap untuk teman-teman PAL 2, tapi nggak usah khawatir karena kalian yang tadi aku bilang kalian adalah orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang sanggup, orang-orang yang secara spiritual tuh levelnya udah lumayan tinggi. Cuma ya itu salah satu ujian untuk kenaikan jiwa kalian adalah kalian akan dihadirkan oleh orang-orang yang lama. Tawaran pekerjaan-pekerjaan yang lama, bisnis dari orang-orang yang lama, teman-teman yang lama yang akan masuk lagi ke hidup kalian, bahkan gak dipungkiri cinta atau mantan yang lama yang datang lagi ke hidup kalian. Cuma kalian udah belajar atau belum? Cuma itu ya. Jadi itu cuma pesanku aja untuk teman PAL 2. Oh ya, zodiaknya. Hampir lupa. Kita akan pilih zodiaknya. Kalau misalnya aku sebutkan maka ini zodiak yang paling kencang ya, teman-teman. Tapi kalau tidak disebutkan bukan berarti bukan untuk kalian, hanya aja ini yang energinya tuh paling kencang ya. Di sini ada Pisces, ada Cancer, ada Libra, ada Leo, dan juga ada Aquarius ya. Ini aja reading untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Kalau misalnya ada yang mau komen di kolom komentar juga sangat boleh ya. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye. Halo teman-teman yang memilih PAL 3. Selamat datang. Jadi sesuai judul kali ini aku akan membacakan soal energi rezeki, finansial, cinta dan juga peruntungan peruntungan kalian di tahun ular kayu 2025 ini ya. Karena kemarin itu kita baru saja melewati tahun baru. Ya, ini untuk teman-teman ini adalah kartu dan charm yang kalian pilih. Oh ya, sebelumnya aku akan ingatkan lagi karena ini sifatnya general reading ya, teman-teman tarikan energi dari begitu banyak orang, jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu. Cukup ambil yang baik, cukup ambil yang resonate, dan tinggalkan yang tidak ya. Kalau kamu mau reading yang lebih personal, yang khusus untuk energi kamu bisa menghubungi aku secara pribadi, kontakku ada di description box ya. Oke, kita akan buka kartunya. Oke. Untuk teman-teman PAL 3 ya, eh aku merasa untuk di tahun ular kayu ini, kalian adalah orang-orang yang cukup menikmati kehidupan, ya. Kalian adalah orang-orang yang aku lihat
itu tantangan dalam hidup itu tuh ada aja loh sebelum-sebelumnya ya. Tapi kalian adalah orang yang bisa rileks. Kalian adalah tipe orang yang bisa menghadapi itu semua dengan baik. Ya, yang aku lihat seperti itu. Jadi pesannya juga di sini untuk teman-teman Pal 3, apapun yang terjadi di tahun 2025 ini, tetaplah menjadi pribadi yang bisa menikmati hidup, ya. Karena kalian tuh adalah orang-orang yang secara jiwa itu kuat. Cuma pesannya juga tetap berhati-hati teman-teman Pal 3 karena aku juga ngerasa ada energi eh permasalahan atau konflik dengan orang-orang sekitar. Kalau yang aku rasakan energinya ya. Jadi tolong hati-hati di situ. Kalau bisa tuh teman-teman Pal 3 hindari konflik yang tidak perlu. Tapi ini hanya pesan aja, bukan berarti aku bilang, wah hidup kalian pasti nggak enak gitu, enggak. Cuma ini pesannya itu aja, tolong hati-hati, terutama kalau misalnya, kalau sebisa mungkin kurangi berkonflik dengan orang lain ya. Tapi aku rasa secara keseluruhan energinya cukup bagus, karena ada yang seperti yang tadi aku bilang, karena adalah orang-orang yang bisa menikmati hidup ya, PAL 3. Lalu, secara finansial atau rezeki yang aku lihat, kalian akan lebih dari cukup ya untuk teman-teman PAL 3. Bahkan yang aku lihat di sini energinya, kalian bahkan bisa untuk membantu orang lain. Ya, kalian adalah orang-orang yang royal. Cuma pesannya di sini teman-teman PAL 3, hati-hati, hati-hati di sini ada pengertiannya gini. Hati-hati supaya kalian saat kalian memberi ke orang lain, jangan lupa untuk memikirkan diri sendiri ya teman-teman PAL 3 karena kalian adalah orang-orang yang royal, kalian orang-orang yang gemar membantu orang lain. Cuma hati-hati harus tahu batasan dan juga pesanku adalah tolong lihat-lihat siapa yang kalian bantu ya. Jadi gini, bukan berarti kita tuh nggak boleh nolong orang, tapi nolong orang pun harus tahu batasan. Dan kita harus tahu apa dampak dari kita menolong orang itu, gitu. Karena kalau misalnya nih, contoh ya teman-teman, kalian nolong seorang yang pengangguran, yang nggak mau kerja, yang bener-bener yang males istilahnya. Semakin kalian membantu orang itu malah menjadi catatan karma baru untuk kalian karena kalian karena kalian menolong orang yang seharusnya itu bekerja, orang yang seharusnya itu bisa improve dalam dirinya, itu jadinya nggak bisa maju, karena ngerasa keenakan ditolong sama kalian. Istilahnya kayak gitu loh teman-teman ya, bukan berarti nggak boleh nolong orang lain, nolong boleh, tapi tetap prioritaskan diri sendiri ya, PAL 3 hati-hati di situ dan, eee, ada orang-orang yang tadi aku bilang di awal reading ya, hati-hati karena yang aku lihat akan ada banyak juga orang yang mendekati kalian di tahun ini. Ya, jadi entah niatannya apa atau mungkin minta tolong atau mungkin karena kalian lagi dalam kondisi finansial yang cukup oke. Jadi kalian tuh dideketin gitu loh. Ngerti kan maksudku? Gitu. Cuma ya itu untuk pekerjaan tetap fokus aja sama teman apa yang sudah teman-teman mulai. eh Fokus aja sama pekerjaan dan bisnis yang sudah kalian kerjakan ya. Sama gini, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalian adalah orang-orang yang sangat sanggup untuk menikmati kehidupan. Kalian lihat di sini ada kartu Nine of Cups. Kalian orang-orang yang hidup itu dibawa enjoy, hidup itu dibawa relax, ya. Cuma teman-teman di sini ada pesannya, akan ada beberapa kejadian di tahun 2025 ini yang mungkin mengguncang kalian secara emosi, ya. Karena hidup itu kan tidak bisa ditebak ya. Mengguncang di sini tuh maksudnya dalam banyak hal ya. Bukan hanya dalam hal finansial aja, tapi terutama dalam hal finansial. Cuma pesanku adalah dijalani aja teman-teman, karena akhirnya itu hanyalah sedikit proses atau fase yang harus kalian lewati. Emosi kalian harus stabil ya teman-teman PAL 3 karena ada kecenderungan kalian yang memilih PAL ini orang yang masih bisa kebawa emosi.
Makanya itu tadi aku bilang tolong hati-hati, tetaplah menjadi pribadi yang kuat, yang bisa menikmati hidup seperti apa yang sudah kalian jalani selama ini karena ending-nya pun akan happy kok, ya. Di sini ada kartu Nine of Cups, orang yang bisa menikmati kehidupan, tuh. Gambar orang yang tersenyum, gambar orang yang dalam hidupnya itu dibawa asik aja gitu. Karena teman-teman Empal 3 orangnya sangat-sangat easy going, ya. Lalu aku akan bacakan soal cinta, energi cinta. Ini ada pesan percintaan untuk teman-teman ya. Aku ngerasa di tahun ini kalian akan bertemu dengan soulmate atau pasangan jiwa kalian atau orang yang memang belahan jiwanya kalian. Orang yang saat kalian baru pertama kali ketemu aja tuh udah ngerasa klik langsung di situ. Dan pesannya di sini untuk teman-teman PAL 3, aku ngerasa energinya lebih banyak yang single dibanding yang sudah berpasangan ya untuk teman-teman PAL 3. Di sini pesanku, hmm, kamu bisa jalani hubungan yang baru. Jadi jangan takut ya, karena aku ngerasa ada energi takut, ada energi trauma, ada energi luka dari tahun-tahun yang sebelumnya, entah karena pasangan-pasangan yang dulu. Cuma untuk di tahun ini teman-teman bisa maju kok. Jalanin aja ya, jadi jangan takut terus karena kalau kalian takut terus kalian nggak akan bisa maju. Kalian nggak akan pernah bisa memulai sebuah hubungan karena kalian udah selalu takut dari awal. Gitu pesanku. Lalu di sini yang paling penting adalah aku ngerasa teman-teman PAL 3 karena adalah orang-orang yang cukup cemburuan ya, cukup posesif, cukup protektif. Kenapa kayak begitu? Karena ada kecenderungan kalian itu tidak percaya sama pasangan atau tidak percaya sama diri kalian sendiri. Entah kalian insecure atau karena trauma di masa lalu kalian pernah dibohongin, kalian pernah diselingkuhin, itu yang membuat kalian tuh makin 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 susah percaya sama orang. Cuma pesannya untuk teman-teman yang sudah berpasangan atau yang single sekalipun, kalian bisa lebih membangun kepercayaan itu ya, kepercayaan ke diri sendiri bahwa kalian itu bisa, bahwa kalian itu layak untuk membangun hubungan yang baik. Dan belum tentu pasangan yang sekarang ini tuh seperti orang yang kemarin, karena kan manusia itu beda-beda ya teman-teman. Sama di sini, kenapa tadi aku bilang kalian cenderung posesif untuk teman-teman PAL 3, karena ada energi mengontrol di sini ya. Tipe yang kalian kalau berpasangan itu cenderung ngatur. Ini aku hanya membacakan energinya teman-teman PAL 3 ya. Jadi banyak banyak aturan seperti kamu harus ngabarin aku ya, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Nah, itu yang harus perlu direm ya PAL 3. Cuma untuk secara keseluruhan pesannya ini nggak apa-apa kok teman-teman PAL 3 untuk kalian membangun hubungan lagi. Untuk yang single karena akan ketemu soulmate dan untuk yang memang sudah berpasangan pesannya adalah di tahun ini kalian bisa membangun kepercayaan satu sama lain menjadi naik level, menjadi naik tingkat. Cuma ya itu pesannya tolong dikurangi mengaturnya ya, karena itu bisa membuat pasangan kalian tidak nyaman. Itu aja. Lalu aku akan bacakan dari sisi peruntungan kalian. Hmm. Aku ngerasa ada energi capek ya untuk teman-teman PAL 3. Kalian adalah orang-orang yang kurang istirahat. PAL 3. Jadi gini, untuk teman-teman PAL 3, pesan untuk kalian ya, apa yang seharusnya kalian sudah tutup, tutup aja. Jangan dibawa ke tahun yang baru. Entah itu kalian masih berkomunikasi sama mantan kalian, entah kalian masih berurusan sama orang-orang yang toksik, yang masih kalian pelihara dalam hidup kalian. Di sini pesannya cukup kencang ya, PAL 3, kalian diminta untuk berhati-hati, karena yang tadi aku bilang, kalau kalian ingat di awal, kalian itu diminta untuk berhati-hati, kurangi konflik yang tidak perlu karena aku lihat konfliknya ini datangnya itu dari orang-orang sekitar. Ya, pesannya untuk kalian tuh apa? Tolong kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditutup atau ditinggalkan, lepasin aja ya, tutup aja.
Karena yang tadi aku bilang, mungkin ada orang-orang yang dulu pernah manfaatin kalian lalu dia datang lagi ke hidup kalian. Nah, itu kan harus memiliki batasan yang lebih tegas. Hal 3. Supaya apa? Supaya kalian tuh menghindari ini, menghindari konflik yang nggak perlu. Supaya kalian menghindari pertikaian atau pertengkaran yang nggak seharusnya terjadi. Gitu. Lalu untuk teman-teman PAL 3, ini saatnya untuk memberi ke diri kalian sendiri ya, karena yang tadi aku bilang di awal kartu pun sudah ada kartu bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang royal, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang nggak perhitungan. Cuma pesannya di sini cukup kencang, kalian diminta untuk memberi lebih banyak ke diri kalian sendiri, ya. Karena kalian itu di sini aku lihat, nah energinya di bottom of the deck apa? Capek teman-teman PAL 3. Kalian tuh orang yang butuh istirahat sebenarnya. Dan istirahat di sini mungkin bukan hanya soal fisik tapi juga soal jiwa. Jadi kalau misalnya kalian terpanggil untuk melakukan perjalanan spiritual di tahun 2025 ini, entah untuk yang Katolik bisa ke Gua Maria, atau mengikuti retret, atau untuk yang Muslim mungkin bisa bisa mengikuti kajian atau apa, dan untuk yang agama lain, agama dan kepercayaan yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, atau kalian terpanggil untuk melakukan sesuatu secara spiritual, entah mengikuti meditasi atau tapa atau apapun yang memang kalian merasa terpanggil, lakuin aja ya. Karena kalian perlu di-reset teman-teman PAL 3. Tahun 2025 ini adalah fase di mana kalian diminta untuk lebih fokus ke diri sendiri. Dan kalian ini pesannya PAL 3 karena adalah orang yang banyak dijaga. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ngerasa cemas, nggak usah ngerasa khawatir soal apa yang terjadi di tahun 2025 ini, karena yang jaga kalian tuh banyak banget. Ya, spirit guides kalian tuh banyak. Jadi goyang. Spirit guides itu adalah malaikat penjaga ya, teman-teman PAL 3. Dan kita menamakannya itu beda-beda dan levelnya pun juga ada banyak. Ada yang spirit animal, ada yang dari leluhur, ada yang nabi, dewa, dewi, malaikat, apapun kalian menyebutkan itu, tapi yang jelas sosok yang menjaga kalian itu banyak ya. Jadi nggak usah banyak khawatir. Cuma ya tadi itu pesannya di tahun ini lebih banyak memberi ke diri sendiri ya, teman-teman. Tetaplah menikmati hidup dan juga istirahat ya. Sama ini teman-teman, aku ngerasa di tahun 2025 ini barusan ketangkap energinya, akan ada beberapa aktivitas atau hal-hal yang kalian tuh akan dikurangi sama Tuhan ya. Entah mungkin bisnis akan dikurangi sibuknya, pekerjaan, atau mungkin bukan hanya dari soal pekerjaan tapi orang-orang ya. Mungkin ada beberapa orang yang dijauhkan dari hidup kalian atau kalian udah nggak terlalu akrab lagi sama mereka. Sebetulnya tujuannya Tuhan itu bukan buruk, teman-teman, tapi lebih kepada supaya kalian itu mengambil ruang untuk lebih melihat diri sendiri. Karena selama kita masih rame ya, pikiran masih rame, di sekitar kita masih rame, kita masih sibuk, kita akan sulit untuk fokus ke diri sendiri. Nah, di tahun 2025 ini adalah panggilan untuk teman-teman memilih PAL 3, supaya kalian lebih banyak melihat ke diri sendiri, fokus dulu ke hidup sendiri ya, fokus dulu ke jiwa sendiri. Doanya diperkuat, ibadahnya diperkencang, kalau yang meditasi ini bisa semakin diperkuat, karena apa? Kalian butuh ini, teman-teman PAL 3 ya. Dan gak usah khawatir sama apa yang terjadi di kehidupan kalian, karena banyak yang menjaga kalian, kalian gak sendirian ya. Walaupun mungkin secara fisik teman-teman, saudara, itu kalian ngerasa nggak punya banyak, tapi secara non fisik yang jaga kalian itu banyak. Oke, sekarang aku akan coba reading dari zodiaknya. Aku akan mengambil zodiak yang paling dominan yang memilih PAL 3, tapi kalau misalnya tidak disebutkan bukan berarti reading ini bukan untuk kalian ya. Cuma ini energi yang paling kencengnya aja. Ada Gemini, ada Pisces, ada Aquarius, ada Aries, ada Cancer, dan juga ada Sagittarius ya. Ini adalah energi yang kencang untuk di PAL 3. Itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Kalau misalnya ada yang mau komen juga boleh ya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat, see you in the next video, bye.